Aku cucu keluarga He pedagang Taya dari Wunhai. Mibao pewaris keluarga Hai. Tapi saat kecil, aku diculik oleh pedagang manusia. Untungnya diselamatkan dan diadopsi oleh kuil Tao. Sekarang, setelah melintasi gunung dan lembah, aku akhirnya kembali ke rumah leluhurku. Dalam kehidupan sebelumnya, Meningkat. Hechanian ayah dari Mibao. Sekuritas. 1 juta, 10 juta. Dalam waktu kurang dari 1 menit, saya menghasilkan 100 juta. Sushiyu ibu dari Mibao. Ibu dan ayah. 2 orang. Berhentilah mencuri keberuntunganku. Jika ini terus berlanjut, aku akan mati. Tidak berguna. Karena keberuntunganmu telah terkuras. Kamu tidak pantas berada di sini. Makan dan minum gratis. See you. Buang dia jauh-jauh untuk saya. Dalam kehidupan ini, aku takkan ulangi kesalahan itu. Jiangyan. Bisnis di Jiangyan. Anda tidak lagi mengelolanya. Biarkan putra kedua mengelolanya. Hecheng kakek dari Mibao. Kepala pelayan. Laporan tes paternitas. Ini adalah tuan muda sulung. Hening putri yang hilang. Nona muda sudah kembali. Ini tidak mungkin, putriku. Bukan sembarang orang yang bisa. Seenaknya mengaku aku identitasnya. Anak nakal ini. Dari mana kau berasal? Kembali ke tempat asalmu. Ayah, gadis ini berkeliaran bertahun-tahun. Kasar dan tidak tertahankan. Kehadirannya cuma bawa malu keluarga He. Dulu saat aku melahirkan Wencheng, Wencheng kakak laki-laki Mibao. semuanya lancar dan mudah. Saat aku melahirkanmu, itu hampir merenggut nyawaku. Setelah itu, bisnis keluarga. Utama kami anjlok. Ayahmu, karena masalah ini, hampir masuk penjara. Kau hanyalah anak nakal pembawa sial, kalau menurutku. Harusnya kita buang anak sial ini ke pedesaan. Dan biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Pedalaman memiliki kondisi yang keras. Dengan makanan atau pakaian hangat yang tidak cukup. Anak sekecil itu, jika dikirim ke sana, mungkin tidak akan bertahan hidup. Pasangan ini He Changlian dan istrinya, secara praktis mendorong putri mereka sendiri ke dalam lubang api. Gadis kecil, kamu diam saja sejak masuk. Tidak bisakah kamu bicara? Katya, aku akan mencari seseorang untuk berbicara mewakiliku. Roro datang dan pergi. Atas perintah mendesak. Leluhur keluarga Hai. Beraninya kau. Mibao adalah keturunan keluarga kita. Beraninya kau menolak masuknya dia. Kau mau rusak nama baik keluarga Hai. Berusia sebat. Para leluhur telah menampakkan diri. Leluhur yakinlah, kami pasti akan memperlakukan anak Mibao ini dengan baik. Saya tidak menyangka, anak ini membuat para leluhur menampakkan diri. Sepertinya dia tidak sederhana. Mibao, apakah kamu ingin kembali ke orang tua kandungmu? Aku tidak menyangka Jalang ini akan benar-benar menggunakan cara licik untuk memikat orang tua itu hingga linglung. Ketika dia kembali ke sisiku, aku pasti harus benar-benar memberinya pelajaran. Bocah sial ini. Jika kamu berani kembali kepada kami lagi, saya akan membuatmu membayar. Kakek aku ingin ganti ayah. Hei Ning, kau gadis. Kau bahkan belum mengakui leluhurmu. Dan kau mengatakan hal pengkhianatan tentang mengganti ayah. Hati-hati atau akan kurobek mulutmu. Tentu saja. Nyonya Su, aku tahu. Kamu tidak suka aku tidak pantas. Tapi dalam 10 tahun terakhir, aku dibesarkan oleh guru kuil Tao. Dan prinsip pertama yang aku pelajari adalah tanpa mengetahui gambaran lengkapnya, jangan berkomentar. Kau gadis terkutuk. Aku ibu kandungmu. Beraninya kau menceramahiku. Kalian melahirkan, tapi tak membesarkanku. Aku hanya ingin ganti ayah. Apakah itu membuatku durhaka? Jiangyan, Xiu, anak ini telah hilang selama bertahun-tahun. Dan sekarang dia telah kembali dengan selamat. Anda seharusnya bersyukur bukan? Bagaimana bisa timpakan semua kesalahan sepenuhnya pada anak itu? Mibao, cepat bantu dia melepaskannya. Baiklah.
Pelajaran ayah tepat. Kami akan membawa Mibao kembali sekarang. Saya tidak akan berani mempercayakan Mibao kepada Anda lagi. Mibao kakak memiliki beberapa putra. Ini paman keduamu. Paman kedua. Dan yang itu Paman ketiga. adalah paman ketigamu. Mereka berdua memiliki 2 anak. Apakah kamu menyukai mereka? Katya, bukankah aku juga punya paman termuda? Kamu memang punya paman bungsu. Namanya He Nanting. Dia belum menikah dan lajang. Reputasinya di luar tidak baik. Mereka semua memanggilnya apa? Raja Neraka berwajah dingin dari Yunai. Katya, aku memilih paman termuda. Ketika He Nanting masih muda, dia menyebabkan kematian ibu kandungnya dan dihukum dengan kakinya dipatahkan. Kamu masih anak-anak tinggal bersama Raja Neraka. Kamu pasti tidak akan hidup sampai besok. Semua orang bilang paman termuda Hernanting adalah Raja Neraka berwajah dingin. Di kehidupan, lalu aku mati kecelakaan mobil. Dia yang menuburkan aku. Apakah kamu yakin ingin memilih paman bungsamu untuk menjadi ayahmu? Ya, Katya, aku sangat yakin. Kau gadis, Hai Nanting, selalu tidak berperasaan. Kau memilihnya sebagai ayahmu. Hati-hati, dia mungkin akan membunuhmu. Nyonya Su tidak perlu khawatir. Dibandingkan membuangku ke pedesaan, aku lebih suka mengikuti pamanku. Baiklah, jika He Nanting bersamamu, memukulmu sampai setengah mati, jangan datang menangis dan membuat keributan. Meminta kami untuk menjemputmu. Mibao, aku akan segera mengantarmu ke rumah barumu. Namun, aku harus memperingatkanmu. Pamanmu, dia sedikit dingin. Jika dia galak padamu, telepon saja aku. Baiklah. Sekarang saya umumkan. Hei Min, mulai sekarang diakui anggota keluarga Hei. Kalian semua harus lebih perhatian dan sayang padanya. Pelayan, antar nona itu ke Nanting. Ya, di mana dia? Kemana dia pergi? Paman Chen pelayan rumah tangga He Nanting. Mungkinkah ini Putri Tawis Ketuahan? Bibi pelayan rumah tangga He Nanting. Mengenakan jubah Tau dengan aura halus, lucu dan mahir dalam sihir Tau, Ketua He kan jati ayah penyayang bukan? Hai Ketua He. Mulai sekarang, kamu bukan lagi pria kesepian. Kamu punya seorang putri. Putri. Nona muda. Apa perintah Anda? Panggil ayahku. Beritahu dia bahwa jaket kapas kecilnya sudah tiba. Menangis ribut rumah hampir roboh. Benar. Apa yang kau lakukan? He Nanting paman termuda He Chen. Aura unik dan menawan. Memancar dengan ketampanan dan karisma. Ayah baru bahkan lebih tampan dari di poster. Ayah kembali. Aku bukan ayahmu. Dan jika kau mau bicara, Xiang Jing asisten He Nanting. Jangan mendekatiku. Mibao adalah jaket kapas kecil ayah. Ketua He, Tuan Besar memanggil. Tuan tua. Ada apa dengan anak ini? Mibao adalah anak kakakmu. Hari ini, dia memilihmu untuk menjadi ayahnya. Ini menunjukkan bahwa di antara kalian berdua, ada takdir ayah anak perempuan. Kamu harus menjaganya dengan baik. Jangan marah padanya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Aku tidak butuh anak. Paman Chen, kembalikan dia. Ayah, jangan usir aku. Lepaskan. Kenapa Mibao selalu diusir? Semuanya akan diusir. Oh tidak, Ketua He akan marah. Dia tidak akan memukul Nona muda kan? Baiklah. Aku tidak akan mengantarmu pulang untuk sekarang. Tapi ingat ini. Jangan menangis lagi. Kau dengar aku. Raja Neraka berwajah dingin dari Yunai. Dimanipulasi anak lucu 6 tahun. Menjadi tidak berdaya. Penampilan tampan. Luar dingin hati hangat. Ayah ini bisa diadopsi. Keesokan harinya. Hei bocah.
Sekolah Tau memiliki 4 pantangan. Aku The hanya film bisa was makan makanan murni, translated and narrated by M Media. seperti daging domba dan daging rusa, dan hal-hal yang bisa berenang di air. Baiklah. Kalau begitu jangan makan. Bibi Liu mengambil piring-piringnya. Tidak, aku akan makan. Kau sudah bertahun-tahun di luar. Apa kau belum pernah makan? Sampai kenyang. Aku punya. Aku belum pernah makan sesuatu yang lezat ini. Tapi aku ingin makan lebih banyak. Bagaimana jika aku tidak bisa memakannya lagi nanti? Kau benar. Aku hanyalah orang cacat, dan aku tidak bisa menjagamu terlalu lama. Baiklah, kalau begitu, makanlah lebih banyak. Setelah makan, suruh seseorang antar kau pergi. Mulutmu penuh nasi. Jangan mendekatiku. Mabel, aku baru saja merama bahwa seseorang mengutuk kaki ayah. Itu terlihat seperti penyakit. Apa yang anak seusiamu tahu? Ayah Mabel mengembara lama dan tumbuh besar di Piau Tau. Hal-hal yang dilakukan penanut Tau, ramalan dan peruntunan, fisiognomi dan alkimia, menggambar jimat dan mematahkan kutukan. Aku bisa melakukan semuanya. Sang guru tidak bicara tentang roh kacau atau dewa. Kau masih sangat muda. Jangan bersikap terlalu mistis dan penuh rahasia. Ketua Hei, Tuan Besar menelepon. Dia bilang besok siang. Dia ingin kamu membawa nona muda ke kediaman lama untuk makan. Aku tidak akan pergi. Hubungan kakek dan ayah sudah tidak baik. Jika kita tidak pergi kali ini, bukankah bencana akan menimpa kita? Tuan tua, sudah selarut ini. Saya khawatir Tuan muda nanti tidak akan kembali untuk makan malam. Ayah, temperamen buruk adik bungsu. Ayah belum tahu. Dia selalu tidak menyukai kami keluarganya sendiri. Dia bertekad untuk memutuskan hubungan dengan kami. Cukup. Beritahu He Nanting untuk datang ke sini dalam waktu 20 menit. Ya. Ayah, 1 menit tersisa. Adik bungsu pasti tidak akan datang. Kakek, kami di sini. Aku tidak akan pergi. Apa yang sedang kau lakukan? Lihatlah otakku. Paman bungsu kita. Kakinya lumpuh. Dia tidak bisa duduk di kursi ini. Hei, Kau gadis terkutuk. Saya tidak menyangka Mibao tak disiksa He Nanting sampai mati. Sepertinya gadis kecil ini memiliki nilai. Ayo Mibao, makan sepotong daging sapi. Mibel tidak bisa makan daging sapi. Aku bilang paman bungsu. Mibao juga darah dagingku. Kita juga saudara-saudara. Tak ada sedikit pun pertimbangan. Jadi kenapa? He Nanting, kakakmu sudah lama tak melihatmu. Secara khusus, mengatur makan malam ini. Dia ingin. Dan Mibao, berkomunikasi dan menjalin ikatan. Kamu sangat tidak masuk akal. Bagaimana bisa kamu mengurus Mibao? Jika ayah dan kakak terus seperti ini, itu akan menyakiti hati keduanya. Aku harus membantu ayah. Mantra hati sejati, keluarlah. Untuk anak yang lucu, bagaimana mungkin aku tega mengganggunya? Benarkan? Apa yang baru saja terjadi? Tubuhku di luar kendali. Tidak mungkin. Apa aku salah dengar? Ini kata-kata He Nanting. Ayah, paman bungsu, setelah mengadopsi Mibao, dia jadi lebih dewasa dan tenang. Tapi paman bungsu tidak mau mengobati kakinya. Arwah ibu di surga juga tidak akan tenang. Sudah kubilang, jangan sebut-sebut ibuku. Aku sudah selesai The makan. film was Xianqing. translated Hei, and kamu. narrated by M Media. Ayah, kau makan dulu. Aku akan pergi melihat. Kakek, kalian semua salah paham tentang ayah. Tuan besar, ini gawat. Tuan muda keempat dan pertama bertengkar. Tuan muda pertama didorong ke air. Apel, anak durhaka ini. Pergi ke aula leluhur.
Keluarkan aturan keluarga. Selalu ada seseorang yang ingin menindas ayah Mibao. Apakah mereka memperlakukan Mibao seolah-olah aku tidak ada? Suami, kau sengaja jatuh ke air kali ini untuk menabur perselisihan antara Henanting dan ayah. Ketika kita mendapatkan hak warisan di masa depan, kita harus memastikan bahwa Hening dan Henanting keluar dari keluarga He. Jangan khawatir. Selama bertahun-tahun keluarga kita telah berpura-pura patuh. Di hati ayah, aku jauh lebih baik daripada Henanting raja berwajah dingin itu. Dari neraka, selama kita tidak ketahuan, hak warisan pasti akan menjadi milik kita. Ayo pergi. Siklus langit dan bumi melawan arus. Mantra keluarlah. Ayah, Mibao membuat salju berhenti. Dengan begini ayah tidak akan sakit. Salju benar-benar berhenti. Kenapa kau melakukan ini? Mibao hanya ingin melindungi ayah. Mibao. Dokter, bagaimana keadaannya? Tubuh anak ini kekurangan gizi. Dia konsumsi energi vital dan darah besar. Itulah sebabnya dia pingsan. Mulai sekarang, dia akan pulih perlahan. Baik. Terima kasih, dokter. Ayah, Kau sudah bangun. Apa ada yang tidak nyaman? ayah, gunakan tanganmu untuk menyentuh dahi Mibao. Apakah masih panas? Bagaimana, ayah? Apakah masih panas? Tidak panas. Demamnya sudah turun. Kau masih sangat muda, dan kekebalan tubuhmu lemah. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Mibao, aku putri ayah. Sebuah keluarga harus berbagi berkat bersama, menanggung kesulitan bersama. Apapun yang terjadi, Mibao akan selalu bersama ayah. Siapa yang mau beban kecil sepertimu? Ayah, apakah ayah dulu sering bertengkar dengan kakek? Rasa ingin tahu bisa membunuhmu. Kau hanyalah seorang anak kecil. Kau tidak perlu tahu banyak hal. Cepat berbaring. Tidurlah. Ayah, karena ayah tidak mau bicara, maka Mibao akan membantu ayah. Mantra kebenaran. Bicaralah. Pergi. Aku sering dikenai hukuman oleh kakakmu. Hukuman keluarga. Cambukan. Dan hukuman berlutut. Saat itu terjadi, kau harus bersembunyi jauh-jauh. Jangan berani-berani maju. Ayah tidak mendorong seseorang ke air. Dia jatuh sendiri kan? Ya, Mengapa ayah tidak menjelaskan kepada kakek? dia tidak akan percaya padaku. Karena dia membenciku. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 9, 9, 10. 10. Pukulan bagus. Siapa suruh mereka menyakiti ayah? Ketua, Tuan besar untuk melampiaskan amarahmu. Secara pribadi mencambuk kakakmu. Sepertinya, dia masih peduli padamu. Benar ayah. Mibao pikir ayah dan kakek memiliki kesalahpahaman. Jika ayah dan kakak duduk bersama dan bicara semuanya akan baik-baik saja. Dia mengasihani aku. Dia mengasihani aku karena aku cacat. Ayah, aku juga ingin naik dan mencambuk mereka beberapa kali. Sepertinya penyakitmu sudah hampir sembuh. Mibao dirawat oleh ayah. The film was Jadi penyakitku translated secara alami and membaik. narrated by M Media. Aku cacat. Aku bahkan tidak bisa mengurus diriku sendiri. Karena penyakitmu sudah sembuh. Suruh seseorang mengantarmu pergi. Ayah, Ketua, kamu sudah cukup akrab dengan nona muda 2 hari terakhir ini. Mengapa kamu mengusirnya pergi? Xian King, berhenti bicara omong kosong. Pergi cari dia. Orang yang sehat fisik dan mental. Untuk menjadi ayahnya. Nona muda. Keputusan ketua tidak bisa diubah oleh
Siapapun, ikut denganku. Jangan membuat ketua He marah. Akhirnya dia pergi. Ayah. Ayah. Kenapa kau kembali lagi? Ayah, jika aku hanya menyembuhkan kakimu, maka ayah tidak akan mengusir Mi Bao kan? Masih sangat muda. Melamun. Bahkan para ahli dalam negeri tidak bisa menyembuhkan kakiku. Kau hanyalah seorang anak kecil. Ayah, kakimu terkena pengaruh seseorang yang lempar kutukan pemindah keberuntungan. Itulah mengapa ayah tidak bisa berjalan. Kutukan pemindah keberuntungan. Itu berarti seseorang memindahkan keberuntungan ayah dan keberuntungan mereka sendiri. Mereka menukarnya. Halaman yang baru kutemukan adalah asal mula kutukan itu. Selama kita memasuki halaman dan menghancurkan kutukan itu, kaki ayah akan bisa berdiri. Semakin kau bicara semakin tidak masuk akal. Ayah, aku tidak berbohong. Umumnya mereka yang pakai jimat pemindah keberuntungan adalah kerabat saudara. Terlebih lagi, seluruh keluarga Hei dipenuhi energi gelap. Hanya tempat itu yang memiliki energi keberuntungan yang baik. Jika ayah tidak percaya padaku, ikutlah denganku. Aku tidak menyangka ada ruangan rahasia di balik ruang belajar. Kenapa kau membawaku ke sini? Di ruangan rahasia ini, banyak energi keberuntungan berputar. Ayah, Mi Bao akan segera bisa menyembuhkan kakimu. Binu Putara, pindahkan keberuntungan ke sini. Roh jahat bubar. Atas perintahku cepat. Mi Bao, kau. Aku bisa berdiri. Aku jelas sudah menghilangkan kutukan di kaki ayah. Jadi mengapa masih ada energi jahat di kakinya? Anak bodoh. Bahkan para ahli dalam negeri tidak bisa menyembuhkan kakiku sepenuhnya. Kau hanyalah seorang anak kecil, bukan dewa. Bagaimana mungkin beberapa mantra bisa menyembuhkan kakiku sepenuhnya? Tapi Mi Bao, Baiklah, kau baru saja pulih. Jadi jangan berlarian lagi. Aku akan mengantarmu kembali. pertama urus ayah. Ketika ada kesempatan aku akan menyelidiki kaki ayah lagi dengan cermat. Ayah, Mi Bao, aku punya pertanyaan yang ingin kutanyakan. Tanya, Bagaimana sebenarnya kaki ayah bisa sakit? anak-anak. Tidak perlu tahu banyak hal. Nona muda. Kaki ketua Hei jadi begitu setelah nyonya besar mati. Dia berlutut di aula leluhur selama 3 hari 3 malam dan tidak pernah berdiri lagi. Diam. Ayah, nenek meninggal. Kenapa kakak suruh ayah berlutut? Kau terlalu banyak bertanya. Berbaringlah. Istirahatlah dengan baik. Ayah, Kakakmu membuatku berlutut. Dia pikir aku menyebabkan kematian nenekmu. Dan percaya aku membawa sial. tapi Mi Bao berpikir kakak sangat baik. Dia terus melihat ayah saat makan malam. Jelas sekali dia ingin makan bersama ayah dan menghabiskan waktu bersama. Terakhir kali. Kau juga yang menempelkan jimat padaku. Mi Bao adalah kesayangan kecil ayah yang perhatian tahu. Jadi aku ingin lebih peduli pada ayah. Apa yang diketahui bocah ingusan tentang peduli? Istirahatlah yang baik. Aku akan berada di ruang kerja sebelah. Sepertinya ayah menderita trauma batin yang besar saat nenek meninggal. Itulah mengapa kakinya tidak bisa The film berdiri. was translated Sekarang selama kita and menghilangkan narrated by M. kesedihan di Media. hati ayah, ayah akan bisa berdiri. Rencana penumbangan ayah langkah pertama. Buat dia merasa dicintai. Ini, Suami, susunan pengubah nasib yang dipasang guru untuk kita telah dihancurkan. Itu dihancurkan. Apakah menurutmu Han Nanting? Mungkin sudah tahu bahwa kita mencuri keberuntungannya. Tidak mungkin. Namun hari ini, hukuman kita oleh Tuan Besar pasti berhubungan dengan He Nanting. ayah, jika kau
kau bertanya padaku? Kakek hanya memanjakan Mibao, menghukum keluarga kita, hanya untuk melampiaskan kemarahan Mibao. Wen Cheng ada benarnya. Tuan Besar selalu menyukai anak-anak yang berperilaku baik dan cerdas. Pada hari Mibao kembali ke keluarga, tidak hanya sopan santunnya sempurna, dia juga mengerti sihir Tao. Dia buat Tuan Besar terpesona, tak bisa bicara. Secara alami Tuan Besar akan lebih menyukainya. Kalau begitu ayo kita ambil Mibao kembali. Tidak. Melakukan itu mungkin akan menjadi bumerang. Bagaimana jika He Nanting menolak melepaskan Mibao? Yang perlu kita lakukan adalah bersikap lebih baik kepada Mibao, agar dia kembali kepada kita. Ibu, aku bisa memberikan mainanku pada Mibao dan mendekatinya. Anakku masih yang terpintar. Pergi. He Nanting, jangan berpikir bahwa hanya karena kau merebut Mibao, kau bisa memenangkan hati Tuan Besar. Selama aku di sini, kau tidak akan hidup tenang. Ayah, Ada apa lagi? Mibao sedang bermain catur. Tapi Mibao tidak terlalu pandai dalam langkah ini. Apakah ayah mengerti? Aku dengar ayah dan kakek tidak punya hubungan yang baik. Kita bisa menggunakan catur untuk memperbaiki hubungan antara kakek dan ayah. Mibao aku dulu seorang guru. Kau bisa tanya padaku jika tak mengerti. Terima kasih Nyonya Su. Ayahku bisa mengajariku. Kan? Ayah, Aku tidak punya waktu untuk mengajarimu. Hei Ning, hai Nanting. Dia kejam dan bengis. Tapi dia tidak mengusirmu dari rumah. Sudah bisa dianggap baik. Menginginkan dia mengajarimu catur hanyalah mimpi belaka. Tuan Besar, Tuan Muda Nanting berkata, ada masalah penting untuk konsultasimu. Anak ini ternyata punya pertanyaan untukku. Aku tidak punya waktu untuk mengajarimu. ayah, bisakah ayah tega biarkan Mibao melompat ke lubang api? Tingkah genit itu tidak mempan padaku. Jimat kepatuhan. Pergi. Aku ingin bertanya. Saat meminta bantuan, apa kamu tidak tahu cara memanggil? Aku sibuk. Aku sedang menggoda burung. Ketua He, pikirkan tentang Nona Muda. Jika kamu tidak menundukkan kepala kepada Tuan Besar, Nona Muda akan dibawa pergi oleh orang lain. Ayah, tolong ajari aku catur. Dasar anak ini. Dulu aku mohon kau main catur, tapi kamu menolak. Ada apa hari ini? Apa kamu salah minum obat? Kau merendah sekarang. Lupakan itu, cepat ajari aku catur saja. Taning. Paman selalu menyendiri. Dia tidak akan pernah mengajarimu catur. Jangan berani-berani menambel tanpa malu di rumahnya. Cepat pulang bersama ibu dan aku. Kau gadis terkutuk, ikut aku. Kau sudah melewati batas. Ayah, apakah ayah di sini untuk mengajariku catur? Jangan salah paham. Aku hanya tidak tahan melihat seseorang menindas anak kecil. Dalam permainan caturmu saat ini, pertahanan lawanmu sangat ketat. Terlihat tak tertembus. Tapi pada kenyataannya, kita hanya perlu mundur untuk maju. Misalnya, Bibi Liu di mana Mibao? Ketua He, apakah Anda khawatir tentang Nona Muda? Siapa yang peduli padanya? Ketua He, Nona Muda bilang dia merindukan kakek. Pagi ini saya meminta seseorang membawanya. Tinggal di rumah lama keluarga sebentar, agar Anda bisa fokus pada pekerjaan. Tidak perlu mengkhawatirkannya. Mengerti, ambilkan aku segelas air es. Baiklah. Ayah, ayah jangan minum dingin di malam hari. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Bibi Liu, jangan air es. Tolong buatkan aku semangkuk bubur panas. Ngomong-ngomong Ketua He, Nona Muda meminta saya untuk mengingatkan Anda. Dia bilang, untuk mencarikan guru studi Tiongkok tradisional secepatnya. Mengerti, kamu bisa pergi istirahat sekarang. Ya. The film was translated and narrated by M Media. Kakek dorong lebih tinggi. Mibao pegangan erat. Kita akan lepas landas. Mibao ribut beberapa hari ini. Tuan Muda Nanting Nona Muda sudah tinggal di sini. Dia tidak menangis atau membuat keributan. Dia menghabiskan setiap hari bersama kakak. Kakak dan cucu itu akur sekali. Benarkah?
tidak terlalu sibuk dengan pekerjaan lagi. Tidak terlalu sibuk. Itu berarti Anda sangat sibuk. Dengar dari Shenking Anda akan bisnis besok. Mibao tinggallah di sini 2 hari lagi. Dengan dia di sisiku setiap hari. Kakak sangat senang. Guru saya dengar nona muda. Sangat suka menempel pada tuan muda nanti. Dia mungkin tidak ingin tinggal di sini bersama Anda lagi. Ayah akan pergi perjalanan bisnis. Kalau begitu ayah harus fokus pada pekerjaan. Jangan khawatirkan Mibao. Mibao akan menjaga diri Mibao dengan baik. Dan kakak juga. Mibao, ayo kita berayun. Ya. Dadah ayah. Jangan terlalu merindukanku. Siapa yang akan merindukan pengganggu sepertimu? Ayah jangan lupa. Cari guru Tiongkok tradisional untuk Mibao. Tuan muda nanti, mengapa nona muda tidak suka menempel pada Anda lagi? Tidak apa-apa, jika dia tidak manja. Bagaimanapun aku tidak bisa mengurusnya. Ketua, penerbangan SOR Anda ke Nanchen sudah dipesan. Anda harus segera menuju bandara. Ketua, apakah Anda masih akan melakukan perjalanan bisnis? Aku akan cari guru Tiongkok tradisional. Ya Tuhan. Ketua si gila kerja. Sebenarnya demi nona muda, dengan sangat tegas membatalkan proyek senilai 100 juta. Ketua, ketiga orang ini semua datang untuk melamar untuk posisi guru nona muda. Mibao, ketiga orang ini. Semuanya mahir berbahasa Mandarin. Guru dengan keahlian mendalam. Apa yang tidak kamu mengerti? Kamu bisa bertanya kepada mereka. Para guru, siapa di antara kalian yang tahu karakter-karakter ini? Dan memberikan terjemahan. Akan dipekerjakan. Karakter-karakter ini terlihat sedikit seperti aksara tulang orakel. Tidak, itu tidak benar. Mereka terlihat sedikit seperti aksara klerikal. Ketua, hei, nona muda. Karakter-karakter ini sangat kompleks. Mereka terlihat seperti teks kuno dari 1000 tahun yang lalu. Ini melibatkan arkeologi dan beberapa masalah profesional. Tidak ada di antara kita yang bisa memahaminya. Mibao. Buku ini. Untukmu. Apakah itu sepenting itu? Kitab surgawi ini. Milik guru Mibao. Sebelum aku turun gunung. Dia mempercayakannya padaku untuk kultivasi. Tidak apa-apa. Mibao. Ayah, aku pasti akan menemukanmu. Seseorang yang bisa mengajarimu. Guru untuk buku ini. Ya, Guru Taois. Saya mengerti aksara kuno. Guru William. Kau harus kumpulkan pahala dan berbuat baik. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Guru Taois. Saya mengetahui bahwa Anda membutuhkan seorang guru yang bisa memahami teks kuno. Kebetulan saya tidak ada pekerjaan. Dan saya senang mempelajari buku dan klasik kuno. Klasik kuno. Ayah, bisakah kita membiarkannya masuk untuk mencoba? Sesuai keinginanmu. Shenking buka pintunya. Beberapa aksara ini sederhana. Kian Gen Likur. Kalau begitu bagaimana kalau kamu mengajariku membaca? Bagaimana kalau kamu menjadi teman belajarku? Bisa melayani guru Taois. Adalah suatu kehormatan bagi generasi kami. William, mulai hari ini, kamu adalah teman belajarku. Setiap hari ajari, aku mengenali aksara jimat. Kamu juga bisa membawa beberapa teks kuno untuk digunakan sebagai bahan ajar. Nona muda ini hanya punya satu syarat. Kamu harus belajar aksara jimat. Lakukan yang terbaik untuk guru Taois. Ini adalah kehormatan terbesar saya. Ketua, guru Taois Wuliang ini sebelumnya berniat menyakiti nona muda. Sekarang dia berada di sisi nona muda. Apakah akan ada masalah? Tidak akan ada. 1 bulan kemudian. Nona muda, jepit rambut kecil mana yang harus saya pakai hari ini? Ayah di mana? Ketua He sedang bekerja di ruang kerja. Aku akan mencari ayah. The film was translated and narrated Nona by muda M. pelan-pelan. Ayah, Ada apa? tolong ikat rambutku jadi kuncir 2 yang cantik. Berhenti cemberut. Aku tidak tahu caranya. Biarkan Bibi Liu membantumu. Ibu anak-anak lain. Semua mengikat rambut anak-anak mereka.
Hanya Mibao. Tidak punya ibu. Baiklah, baiklah. Tidak bisakah aku mengikatnya untukmu? Bagus. Aku tahu itu, ayah yang terbaik. Berbaliklah. Sepanjang hidupku, melihat Ketua He bertindak sebagai ayah sekaligus ibu. Tuan muda. Tuan besar bilang sudah sebulan. Keluargamu sudah boleh keluar sekarang. Suami, kita sudah dihukum selama sebulan. Aku ingin tahu betapa sombongnya gadis sialan Mibao itu. Pasti. Dia tidak mungkin sudah membantu Henanting merebut warisan, bukan? Jangan khawatir. Aku sudah mendapatkan informasi. Henanting ada di rumah. Mibao pergi keluar sendirian. Kita bisa bergerak lagi. Tapi kali ini, kita tidak bisa membiarkan ayah tahu lagi. Suami, lalu apa yang harus kita lakukan? Membunuh dengan pisau pinjaman. Cepat pastikan adik perempuan menghilang dari keluarga Hai. Dengan begini, di mata Katek, aku bisa menjadi cucu kesayangannya yang patuh. Bibi Liu, aku sudah terlalu lama tidak keluar bermain. Bulan ini, aku sudah belajar kitab surgawi di rumah. Akhirnya aku bisa keluar dan menghirup udara segar. Ya baiklah, Nona muda. Nona muda, ini kartu hitam dari Ketua He. Agar kamu bisa keluar dan membeli apapun yang kamu inginkan. Bibi Liu, bisakah aku membeli taman hiburan ini? Tentu saja. Hei Xiao Yanyang. Kamu di mana? Aku sedang di taman hiburan sekarang. Mu Jianba Playboy nomor 1 di Yunai. Tuan muda gue. Aku menemukan seorang loli kecil seperti peri yang turun dari langit. Baru luncurkan merek baru kan, pakaian anak-anak, dan sedang mencari endorser. Dengan penampilan seperti itu, untuk menjadi endorser perusahaan baruku. Sangat cocok. Nah, kamu mau kemana? Tuan, tolong jangan mendekat. Nona muda saya. Bajingan, apa kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu menghentikanku. Sekalipun Anda adalah Raja Langit, itu bukan alasan untuk mengganggu putri kecil keluarga He saya. Adapun tuan muda ini, aku baru saja mulai berbisnis. Dan belum pernah mendengar tentang keluarga He manapun. Karena itu, kalau begitu mari kita minta para pengawal di belakang kita. Seolah-olah tidak ada yang punya pengawal. Pengawal. Asisten mundur. Nona muda akan bertindak. Sebaiknya menjauh. Untuk menghindari cedera yang tidak disengaja. Gadis kecil ini pasti ketakutan oleh oraku yang mengesankan, dan sekarang takut. Nah, jalan-jalanlah dengan kakak, dan aku jamin, kamu akan terkenal di seluruh negeri. Bagaimana? Kau tidak memenuhi syarat. Tidak tahu diri. Beraninya kamu menantangku. Tuan muda ini, reputasi sebagai bajingan nomor 1 Yunhai, bukan hanya sekadar nama. Bos? Pinggangku. Sangat bodoh. Sampah harus tetap di tempat sampah. Ketua He, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kamu baik-baik saja, Mibao. Tanganku merah. Beraninya kamu menyentuhnya. Kamu mencari mati. Memang anak The yang film bisa was diajari. translated and Kamu. narrated by M. Media. Kalian semua. Bawa aku ke rumah sakit. Tunggu sebentar. Punggungku patah. Kalian berdua perhatikan jalan. Shin King. Cari tahu siapa orang ini. Ini belum selesai. Dimengerti Ketua Hai. Jangan takut, Mibao. Tidak ada yang bisa menindasmu. Ayah hebat.
Baru saja Bibi Liu juga menelpon kakek. Ayo cepat kembali. Jangan sampai kakek khawatir. Kalau begitu kau bilang saja bahwa dia mencoba merebutku duluan, bahwa dia yang menyerang duluan. Tentu saja. Ayah. Benar-benar bodoh. Aku pakai pisau pinjaman membunuh. Kalian semua memang masuk perangkap. Hei Nanting. Kau sudah keterlaluan. Kau membiarkan Mi Bao memukul Gu Tianba. Itu anggota keluarga gue. Bagaimana keadaannya sekarang? Anggota keluarga Gu. Ada apa dengan keluarga Gu? Anggota keluarga Gu yang kupukul. Adapun keadaan Gu Tianba, dia mungkin sekarang di rumah sakit. Gu Tianba adalah orang yang terhormat. Kau memukulinya sampai masuk rumah sakit. Orang terhormat, di siang bolong. Dia memukul putriku, memukulinya sampai masuk rumah sakit. Sudah termasuk membiarkannya lolos. Mi Bao juga tidak terluka. Lalu kenapa kau bicara begitu kasar? Menurutku, kita harus mengirim Mi Bao kembali dulu, dan biarkan keluarga Gu menanganinya. Ini bisa menunjukkan sikap kita sesuka mereka. Aku berbicara kasar. Beraninya dia memukul putriku. Aku belum selesai dengannya. Sedangkan kamu menyuruhku menyerahkan Mi Bao. Apa niatmu? Apa yang kau lakukan? Dia bahkan tidak menganggapmu dengan hormat sedikit pun. Beraninya kamu bicara. Mi Bao adalah anak kandungmu sendiri. Kamu benar-benar bilang untuk menyerahkannya, untuk ditangani sesuka mereka. Itu putriku. Kronologi kejadian sudah sangat jelas. Anak bermarga Gu itu yang berbuat tidak pantas. Dia akan berbuat tidak senonoh pada Mi Bao. Mi Bao terpaksa membela diri. Keluarga mereka datang cari masalah pun. Apa kita takut pada mereka? Ayah. Mi Bao patahkan tulang ekor Gu Tianba. Tulang ekor. Dan kau membiarkannya begitu saja. Tepat sekali. Mi Bao jujur saja. Dia hanya menyerang tanpa membedakan benar dan salah. Bagaimanapun juga, kita tetap harus pergi meminta maaf, bukan? Aku serius. Ayah belum melihat bagaimana Gu Tianba tadi. Dia sangat sombong, tinggi dan kuat. Jika dia berhasil, apakah Mi Bao masih bisa duduk di sini? Kakek, aku takut. Mi Bao, berapa umurnya? Seberapa banyak yang mungkin dia tahu? Masalah ini, memang anak bermarga Gu itu yang memprovokasi Mi Bao lebih dulu. Tidak ada kata maaf. Mi Bao memang anak yang pengertian. Bagaimana mungkin dia bertindak tanpa alasan? Anak itu dirawat di rumah sakit. Dia hanya bisa salahkan diri sendiri karena memprovokasi orang yang salah. Tapi apa? Jika aku mendengar kamu membela orang luar lagi, aku akan mencambukmu 30 kali. Karena kamu sangat peduli dengan keluarga gue. Maka masalah dengan Gu Tianba ini, aku serahkan padamu untuk menanganinya. Kalau kau tak tangani baik-baik, maka urusan grup He, kamu tidak boleh ikut campur lagi. Setidaknya dia tidak sepenuhnya pikun. Dasar anak ini. Bukankah kamu cukup tahu tentang etiket sosial? Kenapa kalian semua masih di sini? Baiklah. Ayah, aku juga mau minum. Anak-anak tidak boleh minum teh. Teruslah bekerja dengan baik. Ayah, akhirnya mau duduk bersama kakek untuk minum teh dan mengobrol. Tuan Besar. The film was translated and narrated by M-Media. Hei Nanting. Apa yang terjadi di sini? Di dalam grup. Bagaimana bisa begitu banyak masalah muncul? Hei Nanting. Kamu memang dingin. Aku tidak akan menyalahkanmu. Kamu tidak pulang untuk menemui orang tua ini. Aku akan menganggap kamu sibuk. Apakah ini hasil dari kesibukanmu? Apakah kamu akan membiarkan grup He hancur di tanganmu? Aku penyendiri. Aku tidak berbakti. Kalau begitu besarkan saja yang ceria itu, yang berbakti itu. Karena kamu tidak tahan denganku, mengapa repot-repot membiarkanku mengelola grup He? Hei Nanting, lihatlah perilakumu. Apakah ini sikap? Perlakukan ayahmu seperti itu.
Kamu bahkan tidak sebaik He Changlian. Kapan dia menggunakan sikap ini terhadap orang yang lebih tua? Orang macam apa aku ini? Bukankah kamu sudah tahu sejak lama? Karena kamu ingin mempromosikan putra kesayanganmu ke posisi yang lebih tinggi. Kamu bisa saja memberitahuku. Aku bisa mundur kapan saja. Bagaimana bisa dalam sekejap? Mereka sudah mulai bertengkar. Katya, berhenti bertengkar. Ayah tidak bermaksud begitu. Dia tidak bermaksud begitu. Diam. Bagaimana bisa jadi begini? Manual membesarkan ayah langkah ketiga diaktifkan. Menyusup ke dalam markas musuh. Kenali dirimu dan musuhmu. Dan kamu tidak akan pernah kalah. Nona muda lihat. Langkah terakhir. Cukup tarik seperti ini. Coba Anda. Baiklah. Ayah dan kakak tiba-tiba marah karena masalah operasional perusahaan. Jadi yang perlu kulakukan sekarang adalah ikuti ayah cari tahu masalahnya. Maka konflik itu secara alami akan terselesaikan. Sudah selesai bermain. Kalau begitu aku akan pergi ke perusahaan. Kamu tetap di rumah dan dengarkan Bibi Liu. Ingat jangan berkeliaran. Ayah jangan pergi dulu. Aku juga ingin ikut ke perusahaan bersamamu. Apakah kamu tahu apa yang dilakukan perusahaan? Itu bukan untuk anak-anak, tempat bermain. Aku tidak akan bermain. Aku hanya ingin bersama ayah. Jika ayah tidak ada di sini, aku akan jadi anak kecil tak diinginkan. Baiklah. Kalau begitu setelah kamu ikut ke perusahaan denganku, kamu tidak boleh berkeliaran. Kamu dengar aku. Bagus. Ayo. Kita pergi. Begitu banyak energi gelap. Mengapa ada jimat keberuntungan curian di mana-mana? Mibao, ada sesuatu yang terjadi di perusahaan hari ini. Kamu harus tidur dulu. Di mana ayah? Perusahaan ketua cukup sibuk beberapa hari terakhir ini. Dia bilang dia tidak akan kembali selama beberapa hari. Tidak heran ayah selama periode ini sibuk di perusahaan. Perkembangan perusahaan juga lesu. Seolah-olah terkena nasib buruk. Jadi ternyata ada yang mencuri keberuntungannya. Oh tidak, si penjahat besar mencuri keberuntungan ayah. Ketua Han. Fushu Direktur Bisnis Grup Hai. Saat ini status operasional perusahaan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya memang telah menurun. Namun itu juga di bawah kendali yang wajar dalam lingkup. Jadi, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jangkauan yang wajar. Penurunan kinerja adalah fakta. Kata-kata bodoh seperti itu hanya bisa diucapkan oleh orang bodoh. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa sombong. Penjahat besar. Hei Mibao. Kenapa kamu masih menyentuhnya? Ayah, aku tidak pakai tangan. Aku pakai The kaki. film was translated and narrated by M Media. Ayah, aku baru saja melihat dia memalap-alap ayah. Bukan apa-apa Ketua Han. Tentu saja, anak itu pasti salah lihat. Itulah sebabnya dia menendang. Berhenti. Ayah lihat. Ayah penjahat ini mencuri keberuntungan ayah. Itulah mengapa perkembangan perusahaan lesu. Aku baru saja menghitung bahwa dia mengambil suap. Ada apa ini? Tidak bisa lepas. Ayah, ini adalah benda gaib. Orang biasa tidak bisa melepaskannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku yang akan melakukannya. Bukankah Anda bilang orang biasa tidak bisa melepasnya, Nona Dia? Karena aku adalah harta ayah. Kamu sama sekali tidak sopan. Ketua He, saya tahu saya salah. Ketua He, Kau tak ambil sedikit pun bertahun-tahun kan? saya sempat bingung. Saya pasti akan merenungkan diri saya. Ketua He. Kamu harus pergi merenung di penjara. Tidak Ketua He. Keamanan.
Ketua Hai, saya sudah bertahun-tahun di perusahaan ini. Bawa dia pergi, memberikan kontribusi besar. Ketua Hai, tolong biarkan saya pergi, Ketua Hai. Ayah, apakah ini buku rekening? Aku juga ingin melihat. Apa kamu bisa memahaminya? Ayah, guruku bilang, perhitungan sempoku jauh lebih baik darinya. Berikan aku sempo, ayah. Nona muda, ini sudah tahun 2025. Kita semua menggunakan kalkulator. Cukup dengan omong kosong ini. Demi yang berharga bagi kita, ambil sempoa. Datang. Aku sudah selesai menghitung. Apa hasilnya? Ayah kehilangan banyak uang. Perusahaan ini bahkan tidak menguntungkan, dan tidak ada modal di pembukuan. Ada juga utang. Sepertinya aku sudah lalai selama periode ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku membiarkan bocah seperti itu memanfaatkan situasi ini? Sengking pergi selidiki. Ayah, jangan marah. Jika ada lumbung di rumah, bagaimana mungkin tidak ada kutu beras? Ini bukan salah ayah. Kamu anak nakal yang pintar. Kamu selalu tahu cara membuat ayah senang. Bukan begitu? Aku tidak hanya bisa menghibur orang, aku juga semurah hati ayah. Direktur cabang ini, jika ayah memikirkannya, dia masih pamanku. Bahkan aku tidak marah. Siapa paman kandungmu? Ingat mulai sekarang. Aku ayahmu. Tertawa apa? Ayah, dengan semua uang ayah, ayah bisa membelikan harta kita. Banyak sekali labu kecil. Tak bisa biarkan orang jahat lolos. Kita harus mendapatkan uangnya kembali. Ketua Hai, itu adalah Suber yang diam-diam di luar, menggunakan identitas istrinya yang mendirikan perusahaan cangkang. Dia diam-diam menyedot uang kelompok. Bagus. Sangat bagus. Beritahu Departemen Hukum. Gugat Suben. Aku ingin dia memuntahkan 2 kali lipat dari yang dia telan. Ayah, mengapa kita tidak pergi bersama dan menuntutnya secara langsung? Sendiri. Ayah bijaksana dan perkasa. Jika ayah pergi sendiri, ayah pasti akan langsung berhasil. Betapa berwibawa dan kuatnya. Grup ini tidak hanya memiliki satu perusahaan cabang ini. Dengan masalah seperti itu, ini hanya masalah tingkatannya. Kenapa kita tidak menjadikannya contoh? Jadi bagaimana rencanamu untuk mendapatkannya kembali? Ayah, aku dan Paman Shenking, kita akan pergi bersama. Nona muda, saya hanya asisten ketua Hai. Menuntut uang bukan keahlian saya. Dan saya tidak punya pengalaman itu. Ayah, bukankah ayah bilang Paman Shenking adalah orang yang mata duitan? Ayah bilang setelah uangnya kembali, ayah akan memberikan Paman Shenking 1 juta sebagai bonus. Nona muda memiliki wawasan yang tajam. Jumlah uang tidak penting. Ini adalah pekerjaan saya. Jangan khawatir. Aku pasti ambil kembali uang untuk Nona muda dan ketua Hai. Di satu sisi, kita bisa mengikuti permintaan ketua Hai dan melanjutkan dengan prosedur hukum. Di sisi lain kita bisa mengikuti permintaan Nona muda, langsung pergi ke lokasi cabang. Dengan pendekatan 2 arah, kita pasti akan membawa para penjahat ke pengadilan. Paman Shenking, itu sangat bijaksana dari ayah. Dulu, bagaimana aku tidak menyadari bahwa kamu punya bakat di bidang ini? Sepertinya menjadi asistenku terlalu rendah untukmu. Ketika uangnya tepat, itu memang bisa merangsang beberapa kemampuan tak terduga. Jadi ternyata aku biasanya tidak membayar cukup. Tidak. Gaji yang diberikan ketua Hai adalah yang tertinggi di industri ini. Nona muda, kapan kita akan berangkat? Sekarang. Ayo pergi Mibau. Keponakan, jarang sekali kamu berkunjung. Jadi santai saja dan tenangkan pikiranmu. Semangatlah. Terakhir kali aku gagal mencelakai Mibau, aku belum menikmati makanan berhari-hari. Bagaimana bisa punya mood pilih mainan? Jika kamu tidak bisa melakukannya sekali, selalu ada waktu berikutnya. Selama ipar saya, ayahmu, mewarisi grup He. The film was translated Kau masih and khawatir tak bisa narrated by hadapinya? M-Media. Semua mainan AI di seluruh gedung ini. Kamu bisa memilih apapun yang kamu mau. Kita semua keluarga.
Semua ini sekarang di bawah manajemen saya, pamanmu. Jangan ragu, ambil dan main saja. Semuanya gratis untukmu. Ketua H. Atas nama perusahaan cabang, ini adalah sektor terpenting. Banyak mainan pintar canggih telah dikembangkan di sini. Mainan yang diproduksi, mulai dari yang untuk nona muda seusia ini, hingga yang untuk mahasiswa, sangat dipuji. Jika Mibao menyukainya, kita akan sering datang di masa depan. Baiklah. Baiklah. Aku belum pernah melihat barang berteknologi tinggi. Ini, bahkan mungkin, lebih kuat dari sihirmu. Sihirku jauh lebih kuat darinya. Baiklah. Mibao yang paling kuat, baiklah. Ayo pergi. He Wenchen. Apa kamu melupakan sesuatu? Kenapa paman bungsu ada di sini? Aku hanya bersama pamanku. Berjalan-jalan. Apa paman bungsu juga perlu ikut campur dalam hal ini? Berjalan-jalan tentu saja boleh. Tapi membeli barang tanpa membayar. Apakah itu aturan yang diajarkan keluarga Hai kepadamu? Paman bungsu ini perusahaan pamanku. Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Perusahaan pamanmu. Kemari. Ketua H. Beritahu dia. Perusahaan siapa ini? Bukankah itu ketua H dari grup Hai? Sungguh beruntung. Ketua dia sangat tampan. Bukankah bos di sini bermargasu? Apa yang terjadi? Semuanya. Perusahaan ini berada di bawah nama grup He. Salah satu perusahaan cabangnya. Biasanya ketua He sibuk dengan banyak urusan dan tidak bisa mengurus semuanya. Hari ini, putri kesayangan ketua He kita penasaran dengan pengembangan mainan AI. Itulah sebabnya dia datang ke sini. Tak disangka, Anda tidak tahu sampai Anda datang. Abad baru, masyarakat baru. Seseorang benar-benar dengan berani merebut perusahaan, mengakuinya sebagai miliknya sendiri. Jika saya tidak salah, pemimpin Anda Suben seharusnya adalah ipar ketua H. Karl, ya, itu benar. Skandal yang sangat besar. Jelas terlihat seperti ipar laki-lakinya menjadi serakah. Gelapkan perusahaan iparnya. Maaf kakak Wencheng. Seharusnya aku tidak ikut ayah ke sini. Kamu bisa dapat mainan itu secara gratis. Apa maksudmu? Apa keluarga kita kekurangan uang sedikit ini? Pamanku bukan orang seperti itu. Aku tahu kakak Wencheng. Bukan orang yang mudah mengambil keuntungan. Paman itu mungkin juga disalahpahami. Ayah harus membela dia dan mengembalikan reputasinya. Mibao benar. Xin King, pergi panggil polisi. Sebaiknya bawa paman itu ke sini juga. Kau membuatku hadapi orang terkemuka secara terbuka. Kita telah membuat musuh hari ini. Aku pasti tidak akan melepaskanmu, Mibao. Aku tidak mau barangnya karena kamu melakukan perbuatan jahat. Pasti akan mengumpulkan karma buruk. Patriark Agung tidak akan membiarkanmu lolos. Menurutku kau mencari masalah. Aku ingin lihat siapa yang berani. Menurutku kamu mencari masalah. Keluar. Pergi. Tubuhku terasa sangat nyaman. Sebagai seorang kakak, aku tak bisa dibandingkan dengan ayah. Ayah, ini baru permulaan. Perlahan, tubuhmu akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun tubuhmu sudah lama terkikis. Waktu selesainya juga tidak akan cepat. Selain itu, kamu harus minum obat tepat waktu setiap hari. Baru setelah itu, kamu akan sehat dan kuat, dan berumur panjang. Korosi kekuatan kutukan. kan? Bagaimana ini bisa terjadi? Keberuntungan ayah telah ditukar.
Umurnya telah sangat rusak. Jika tidak dihilangkan tepat waktu, maka itu akan sangat berbahaya. Pertukaran keberuntungan. Jadi setelah meminum ramuanmu, apakah dia akan membaik? Ya kakek. Ayah sembuh keberuntungan akan kuat. Penjahat yang mengutuk akan menderita serangan balik. Bagus-bagus. Mantra yang begitu kuat. Berapa banyak obat yang perlu diminum nanti? Untuk pulih sepenuhnya. Meningkatkan umur. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang abadi tua. Mibao seorang anak. Tidak peduli seberapa kuat itu tidak akan mudah. 1000 pil. Tidak, 100 pil. tidak. 10 pil. 10 pil. 10 pil. Jika dia tidak minum 10 pil, efeknya tidak akan bagus. Mibao. Kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan? Mereka tidak akan tahu kan? Jadi bagaimana jika mereka tahu? Bukankah kita baik-baik saja selama ini? Mulai sekarang masalah ini akan dirahasiakan. Jika Tuan Besar mengetahuinya, tidak akan ada hasil yang baik. Baiklah, aku mengerti. Hanya saja apa yang mereka katakan tadi. Agak aneh. The film was translated and narrated Aku by mengerti. M Media. Kutukan itu bisa tukar keberuntungan dan tapi juga mengurangi umur. Seharusnya Henating sudah mau mati. Tapi Mibao memberinya ramuan aneh. Sekarang Henating baik-baik saja lagi. Bisa jadi seperti ini. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja, ayo selesaikan apa yang kita mulai. Kau tidak berpikir untuk... Aku kenyang sekali. Meskipun belum lama. Ayah mungkin tidak akan marah padaku kan? Makanan di kantin rumah sakit. Benar-benar enak. Ada juga babi asam manis yang paling ayah suka. Cepat. Mibao. 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 Ayah, sudahkah kamu menemukan Mibao? Tidak, saya sudah menyegel pintu masuk dan keluar rumah sakit. Dia pasti ada di sini. Cepat, Kari. Mibao. 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 Kakek ada di sini. Makanan. Nasi kotak. Di mana Mibao? Shin King. Di sana. Mibao. Mibao. Nona muda bangun. Nona muda, ketua. Ini gawat. Nona muda pingsan. Mibao. Cucuku sayang. Cepat-cepat cari dokter. Cepat bawa Mibao padaku. Apa yang harus kita lakukan? Gadis sialan itu lolos dari malapetaka. Sialan. Orang-orang datang begitu cepat. Henating. Dan nyawa gadis sialan itu. Kenapa mereka begitu beruntun? Sedikit lagi. Betul sekali. Itu hampir dalam genggaman kita. Siapa sangka Tuan Tua akan bertindak secepat itu. Tuan Besar selalu menyayangi Henating. Jika bukan karena cacatnya, orang tua itu bahkan tidak akan melihatku. Mungkinkah mau kubiarkan saja? Biarkan saja. Bagaimana mungkin? Aku harus merebut kembali hak waris perusahaan Hai dan menginjak-injak Henating. Aku ingin membiarkan orang tua itu tahu. Dia buta. Ayo pergi. Kakiku tidak ada rasa. Kakiku. Aku sama sekali tidak bisa merasakan kakiku. Dokter, apa sebenarnya yang terjadi? Dari hasil pindaian, tidak ada masalah. Kami menyarankan untuk memeriksa saraf dan melakukan CT scan otak. Otakmu yang bermasalah. Rumah sakit, bahkan penyebab penyakit saja tak ketemu. Suami, carikan aku seorang ahli. Aku tak mau berbaring selamanya. Aku tidak mau jadi orang cacat. Aku tahu. Dokter, lihat. Apakah ada cara untuk mengobati ini? Jika tidak ditemukan masalah, sulit untuk dikatakan. Penyebabnya belum ditemukan.
Jadi tidak ada dasar untuk pengobatan. Selain itu, kami adalah rumah sakit yang sah. Kami tak bisa sembarangan kasih obat. Aku mengerti. Pasti bocah kecil itu. Dia tidak tahan melihatku baik-baik saja. Dia mengutukku. Bagaimana bisa tubuh Henanting baru mulai membaik? Dan aku jadi cacat. Dia pasti menyihirku, mengambil kesehatanku, dan memberikannya kepada Henanting. Pergi mencari muka pada Henanting. 9 dari 10 itu mereka. Suami, cepat suruh gadis sialan itu membatalkan kutukan ini untukku. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Ayah, cepat beri dia pelajaran. Dan balas dendam untuk ibu. Sekarang kita belum bisa berselisih total dengan mereka. Kenapa tidak? Mereka memegang kendali atas dirimu di tangan mereka sekarang. Begitu kita berselisih, kau akan menghabiskan sisa hidupmu hanya terbaring di ranjang ini. Kalau anak nakal itu marah bagaimana? Dan dia bertindak melawanku lagi. Sepertinya hanya aku ayah kandungnya yang bisa pergi memohon padanya. Dokter, seluruh keluarga ini harus memeriksakan kepala mereka. Otak orang kaya berbeda dari orang biasa. Siapa itu? Mibao, ini aku. Hei, Mibao, siapa itu? Katya, itu Musan. Seekor musang. Kau si musang. Ayah, ini aku. Aku dengan tulus datang menemui kalian semua. Tolong bukakan pintu untukku. Mibao, biarkan saja dia masuk. Dia sudah mengetuk pintu di luar. Ayahmu juga tidak beristirahat dengan baik. Ada yang kamu butuhkan? Aku dengar. Kemarin kau pingsan di semak-semak. Jadi aku sengaja datang menemuimu. Untuk menemui Nanting. Langsung ke intinya. Mibao, kemarilah. Bukankah kamu ingin mendengar ayah menceritakan dongeng? Tunggu saja. Begitu aku mewarisi grup He, aku tidak akan melepaskanmu. Ibu Mibao. Istriku. Kemarin, dia tidak sengaja terkilir pergelangan kakinya, dan entah bagaimana, tubuh bagian bawahnya, kehilangan semua sensasi. Sudah temukan penyebabnya? Tidak. Jadi aku ingin Mibao untuk membantu. Membantu? He Chanya, apakah otakmu sudah rusak? Nanti. Kau tak bisa bilang begitu. Bagaimanapun dia memang melahirkannya. Biarkan kami meminjam eliksir kemarin sebentar. Mibao juga seorang kultivator. Dan dia juga percaya pada karma dan takdirkan melahirkannya. Bahkan jika itu orang asing, dianggap kumpulkan pahala. Tapi jika kau hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa, aku khawatir itu bisa melukai hati taumu. Hidup atau mati Susio, aku tidak peduli. Tapi itu tidak boleh memengaruhi Mibao. Mibao, apa yang dia katakan ada benarnya. Bagaimanapun dia adalah ibu kandungmu. Jika Anda punya ramuan tambahan, berikan padanya sedikit. Baiklah, Bagus. tapi itu tidak gratis. Semua ini disiapkan untuk ayahku. Jika kamu menginginkannya. 1 juta per pil. The Meskipun film was mereka orang jahat, translated and membantu mereka narrated by juga M bisa Media. mengumpulkan pahala dan mengumpulkan keberuntungan. Jadi tidak mustahil pertimbangkan bantu mereka. Apel. Mibao, aku tahu kau punya dendam pada ayah. Aku tahu kau punya dendam pada kami. Tapi bagaimanapun juga dia adalah ibu kandungmu. Bagaimana kau bisa begitu tidak berperasaan? Kau ingin uang untuk mengobati ibu kandungmu. Aku tidak berutang apapun padamu. Fakta bahwa aku bersedia menjual pil ini karena anugerah kelahiran dan demi kakek. Kurasa kau sudah jatuh ke dalam lubang uang. Kamu belum jatuh ke lubang uang. Jika kamu begitu mampu bayar. Kamu masih ragu untuk membayar perawatan istrimu. Menurutku Mibao ada benarnya. Cuma melahirkan tidak membesarkan. Jika kita hitung. Sebenarnya Anda yang berutang pada Mibao. Sekarang Mibao bersedia memberikan ramuan itu. Dan Anda dengan tulus meminta obat itu. Mengapa begitu ragu-ragu? Baiklah, aku mengerti. Berikan padaku. Uang untuk barang serah terima. Baiklah. Transfer ke siapa? Transfer ke ayahku. Rekening bank. Ditransfer. Ayah, tuan ini. Anggap saja ini uang sakumu. Baiklah. Berikan padaku. Obat ini, minum setengah pil setiap hari. Jika penyakitnya baru dimulai. Minum setengah bulan cukup. Minum terlalu banyak akan menyebabkan panas dalam. Sebaiknya kau perhatikan. 1 pil. 1 juta? 1 juta. Itu perampokan.
Ini lebih buruk dari perampokan. Perampokan itu ilegal. Ini adalah transaksi. Hei, ini persediaan untuk 2 hari. Setengah pil sehari. Kalau begitu, apakah itu berarti minum 2 hari sudah sembuh? Minumlah selama setengah bulan. Apa? Terima kasih, Kuria. Ini terlihat seperti undangan yang sangat mengesankan. Ayah tahu. Dia pasti akan sangat senang. Dasar bocah nakal, serahkan pil-pil itu. Kau sudah minum setengah bulan. Tidak perlu meminumnya lagi. Lagi pula kamu tidak membayarnya. Aku melahirkanmu. Apa salahnya mengambil beberapa pilmu? Apa? Masih muda tapi sudah. Belajar jadi sangat pelit. Orang jahat tidak akan kuberikan padamu. Apa ini? Bukan urusanmu. Berikan padaku. Undangan dari pusat medis terkemuka. Bukankah ini dari lembaga asing yang terkenal? Surat undangan pusat penelitian medis. Gadis nakal ini. Bagaimana dia bisa memilikinya? Aku dengar. Proyek kecantikan yang mereka kembangkan terkenal di seluruh dunia. Tapi itu hanya untuk VIP. Jika aku pergi, apakah aku juga bisa mendapatkannya? Kembalikan padaku. Sial. Aku ingin menjauh darimu. Berhenti di situ. Tolong. Kau berhenti di situ. Norasu, ini adalah bangsal pribadi. Mohon pergi. Apa yang terjadi di luar? Tidak ada apa-apa. Bagus sekali. Kesehatan ayah berangsur pulih. Ini jas ayah. Ini celana ayah. Nona muda, biar saya saja. Silakan duduk dan istirahat sebentar. Beritahu saya, apa yang perlu dibawa. Sudah saya rapikan. Anda bisa mengambilnya kalau begitu. Baik. Terima kasih, Bibi Liu. Ini? Makan. Hei Ning, keluarga ini adalah keluarga kaya terkemuka bagaimanapun juga. Saat kau makan, kau sangat berantakan. Sungguh tingkah yang tidak pantas. Apa? Kau masih muda. Aku tak mau berdebat denganmu. Lihat, ini pengasuh pribadiku. Aku akan memberikannya padamu. Berprestasi tinggi. Berpengalaman. Untuk anak-anak sepertimu. Dia yang terbaik dalam merawat mereka. Halo Nona. Nyonya, Anda tidak mengerti situasi keluarga saya. Kami punya pengasuh di rumah. Itu saya. Tidak ada tempat untuk pengasuh lain. Tuan sedang berbicara. Kau tidak punya hak untuk menyela. Justru karena ada pelayan jahat sepertimu, Mibao jadi terpengaruh. Lagi pula, Hai Nanting sakit akhir-akhir ini dengan satu orang lagi untuk merawat Mibao. Bukankah lebih baik? Bos saya adalah ketua dia. Sikap ketua He menentukan sikap saya. Karena Hichang Nian sengaja berniat untuk bikin masalah bagi kami, maka aku akan menerima tantangan itu. Aku akan membuat kalian semua marah. Kalau begitu kamu bisa tinggal. Kamu pergi. Aku pergi. Mungkinkah saya akan menganggur? Nona muda, keluarga He juga merupakan keluarga terkemuka dan berkuasa. Sebagai putri dari keluarga He, Anda harus bersikap dengan benar. Cara bicara Anda, postur tubuh Anda, dan cara makan Anda, semuanya memiliki aturan khusus. Seperti yang baru saja Anda lakukan, mengambil piring buah, dan melahap makanan, merusak reputasi keluarga He. Aku di rumahku sendiri. Melakukan apapun yang aku mau, silakan saja. Nona muda, saya akan sekarang mendemonstrasikannya sekali untuk Anda. Mohon pelajari dengan baik. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki sikap seorang putri keluarga terkemuka. Lalu di rumah Hai Wencheng, apakah kamu menajarinya seperti ini juga? Tentu saja. Tuan muda Wencheng sangat patuh. Jadi, Hai Wencheng juga tidak tahu bagaimana makan dengan benar. Nona muda, aku di sini mau ajari Anda sopan santun. Kalau begitu kamu untukku, demonstrasikan itu. Baik. Bibi Liu, ambilkan kaki babi besar dari kulkas dan bawa ke sini. Saya tahu itu, Nona muda masih paling menyukai saya. Ya, Nona muda. Nona muda, kaki babi ini agak dingin. Saya akan pergi menghangatkannya. Tidak, aku ingin melihatmu makan sekarang juga.
Nona muda, mohon perhatikan baik-baik. Pertama, Anda perlu memotong sepotong kecil. Sebagai seorang wanita, Anda harus makan dengan gigitan kecil. Perlahan masukkan ke mulut Anda seperti ini. Nona muda, bagaimana saya bisa menghabiskan sebanyak ini? Ada berapa banyak semuanya? Hanya 4. Nona muda, bukankah ini akan membuat perut saya sakit? Tidak apa-apa. Jika kamu sakit perut, aku masih punya eliksir. Maafkan saya. Sudah selesai muntah. Saya sudah selesai. Kalau begitu lanjutkan. The film was translated and narrated by M Media. BB1, kamu sudah bekerja keras hari ini. Kurasa aku sudah mempelajarinya, tapi kebiasaan makanmu dan kebiasaan makanku cukup mirip. Nona muda, pelajaran hari ini berakhir di sini. Bisakah saya kembali dan beristirahat sekarang? Bibi Liu, pergi dan siapkan sebuah kamar untuknya. Nona muda, saya khawatir itu tidak bisa. Kenapa tidak? Ketua He tidak suka orang lain menginap di rumah. Hanya ada kamar Anda dan kamar Ketua He. Kalau begitu, saya harus menginap di kamar pelayan. Lalu kita harus bagaimana? Di lantai basement ketiga kami. Juga ada ruang penyimpanan. Baiklah. Baik. Nona muda, pembersihan mendalam mingguan kami. Hari ini. Sempurna, villa 5 lantai kami. Juga perlu dibersihkan. Hei Bibi Wang, saya akan membersihkan 1 lantai. 4 lantai ini, Anda akan bersihkan semuanya kan? Saya sendirian. Benar. Lalu apa yang akan dia lakukan? Bibi Liu malam ini masih perlu membuat makan malamku. Ya, Nona muda. Anda mau makan apa? Aku sudah lapar hanya dengan melihat. Aku juga ingin makan kaki babi besar. Bagaimana hasilnya? Nyonya, ini benar-benar bukan pekerjaan untuk manusia. Anak nakal itu terlalu pandai menyiksa orang. Aku lihat, kau bahkan bertambah gemuk. Kau pastikan saja untuk menyulitkannya. Saat waktunya tiba, kau tidak akan kehilangan keuntunganmu. Nona muda, sudah waktunya bangun. Sudah pukul 8. Adik apa? Nona muda, Anda adalah nona muda keluarga He. Anda tidak boleh meniru mereka. Orang-orang yang tidak ambisius untuk berbaring di tempat tidur, itu benar-benar dilarang. Beberapa hari terakhir ini, Bibi Wan ini sudah melompat-lompat. Sekarang, bahkan hakku untuk tidur sedang diambil. Sama sekali tidak. Penyakit ayahku hampir sembuh. Dia akan kembali dalam 2 hari ke depan. Jika kamu tidak ada pekerjaan, cepat pergi. Bibi Liu tidak ada di rumah hari ini. Hanya kita berdua di rumah. Lihat bagaimana saya akan menghadapi Anda. Nona muda. Anda adalah nona muda keluarga He. Meskipun Anda lahir di keluarga baik-baik, karena saya telah menjadi pengasuh Anda, saya pasti harus mendisiplinkan perilaku Anda. Lalu berguru di atas. Bukan aku ingin menindas orang. Dia yang pertama bertindak. Seorang anak bersikap begitu misterius. Saya bisa mengangkatnya dengan 1 tangan. Sebelumnya, tidak peduli betapa sulitnya seorang anak ditangani. Aku selalu manfaatkan ketidakhadiran orang tua mereka untuk mendidik mereka. Saya tidak bisa menangani Anda, nona muda. Anda hanyalah seorang anak kecil. Ini adalah masyarakat ilmiah sekarang. Apakah Anda tahu apa itu sains? Lalu, apakah kamu mengerti metafisika? Lihat, hantu. Cepat seseorang. Tolong. The film was Anak sialan translated ini. and narrated by M Media. Anda membuat saya takut setengah mati. Anak sialan ini. Mereka pasti menggunakan semacam tipuan. Saya sudah melihat begitu banyak anak. Anda benar-benar unik.
Baiklah. Anda suka menakut-nakuti orang ya? Anda suka memukul orang dengan raket ya? Hari ini, saya akan atas nama orang tua Anda, memberi Anda pelajaran yang baik. Masih tidur? Masih tidur? Hanya seekor babi. Hari ini saya akan atas nama orang tua Anda, mengajari Anda pelajaran. Ketua, Anda sengaja meninggalkan rumah sakit lebih awal dan dengan cermat menyiapkan hadiah untuk seminggu. Nona muda pasti akan senang. Cukup Shenkin, bukan apa-apa. Kamu bisa kembali ke perusahaan dulu. Ya, Selama ini, si kecil telah merawatku. Bolak-balik antara rumah sakit dan rumah. Dia jadi kurus. Dia perlu mendapatkan nutrisi yang baik nanti. Tidak ada daging di wajahnya lagi. Mibao. Mibao. Hari ini, saya akan memberitahu Anda. Apa artinya tahu tempat Anda? Berhenti. Siapa Anda? Siapa kamu? Di rumahku. Memukul anakku. Rumah Anda? Anda He Nanting. Ketua Hei. Shinking. Kembali dan bantu aku mengurus sesuatu. Ini semua salah paham. Salah paham. Salah paham. Ketua Hei, saya pengasuh Susiu. Nyonya Su, ketika Anda terluka, takut tidak ada yang merawat nona muda. Makanya saya datang membantu. Beginikah caramu membantu? Saya sungguh tidak sengaja memukul nona muda itu. Saya hanya ingin menakutinya sedikit. Nona muda itu tidak tahu apa-apa. Saya hanya ingin mendidiknya atas nama Anda. Apakah aku perlu kamu untuk mendidiknya? Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Susiu. Tunggu polisi datang. Ketua Hei, tolong jangan panggil polisi. Tolong sama sekali jangan panggil polisi. Saya benar-benar tidak melakukan apa-apa. Apakah kamu akan membiarkan orang tidur atau tidak? Mibao. Aku kembali untuk bersamamu. Jika aku tidak sakit, pasangan itu He Chanyan tidak akan punya kesempatan untuk menyakiti Mibao. Ketua, Memberitahu Departemen Hukum. Dan membuatnya dibawa masuk. Kenapa dia masih di sini? Bukankah aku sudah membawanya pergi? Tolong biarkan saya pergi. Ketua Hei, tolong biarkan saya pergi. Mibao jadilah anak baik. Dalam beberapa hari ini adalah jamuan keluarga Hai. Ayah, aku akan mengajakmu bersenang-senang. Baiklah. Baiklah. Baiklah, ini yang ini kemas ini. Mibao. Ini hanyalah jamuan keluarga biasa. Berapa banyak hadiah yang sudah kamu siapkan? Tidak. Ayah, hari ini bukan perjamuan keluarga biasa. Baiklah. Kita akan mendengarkan Mibao. Kalau begitu mari kita berangkat duluan. Setelah kamu selesai berkemas, ikuti dari belakang. Baiklah. ayah, apa yang kau lihat? Tidak ada apa-apa. Ngomong-ngomong, Mibao dan Nanting akan segera kembali. Anda dan Shio, hati-hati, jangan membuat anak-anak kesal. Mengerti ayah? Cucuku tersayang. Kalian kembali. Ayo pergi. Suami, lihat ayahmu. Dia tidak pernah tersenyum pada Wincen seperti itu. Cukup. Ayah baru saja memperingatkanku. Jangan membuat Mibao kesal hari ini. Dan He Nanting, kalian berdua bersikaplah yang baik. Kita akan bertindak sesuai situasi. Mibao, ini hanya jamuan keluarga. Mengapa Anda membawa begitu banyak hadiah? Semuanya untuk semua orang. Katya, ini adalah ginseng 1000 tahun untukmu. Terima kasih, Mibao. Taman kedua, pil asal langit ini untukmu. Terima kasih, Mibao. Paman ketiga,
Jimat kedamaian. Baiklah, terima kasih Mibao. Pakailah setiap hari. Itu akan menjauhkanmu dari penyakit dan kemalangan. Mibao. Bagaimana dengan milikku dan ibu? Bagaimana ini bisa tikus mati? Rening gadis terkutuk. Apa yang kau berikan pada orang lain adalah ginseng dan pil. Apa yang kau berikan pada kami adalah tikus mati. Apakah kau sengaja mencoba mencelakai kami? Kakak, hari ini adalah jamuan keluarga. Ini adalah acara penting. Bagaimana kau bisa mempermainkan orang? Kakak keterlaluan. Kau harus memberinya pelajaran yang baik. Omong kosong. Apa yang Mibao siapkan untukmu? Jelas adalah perhiasan. Tepat sekali. Perhiasan ini, kakak bahkan membantuku memilihnya. Kakak, pesta keluarga akan diadakan sebentar lagi. Aku ingin membelikan hadiah untuk semua orang. Kakak tolong bantu Mibao memilih. Baiklah. Mibao benar-benar menjadi lebih bijaksana. Mibao tidak melakukan lelukon hadiah-hadiah ini. Aku memang membantu Mibao memilihnya. Ayah, jika kau tidak percaya padaku, buka dan lihat sendiri. Ini benar-benar tikus mati. Kakak, Mibao bisa mengatasinya. Ada apa ini? Laca The kembali ke film was asal. translated Sepenting and perintah hukum. narrated by M Media. Kakak, tidak ada yang salah dengan hadiah ini. Ini memang perhiasan. Ini benar-benar perhiasan. Tidak mungkin. Ini jelas tikus mati. Kau berbohong. Ini perhiasan. Bagi kami itu terlihat seperti perhiasan. Kakak lihat. Tapi itu tikus mati. Ada pepatah dalam Taoisme. Jika seseorang melakukan terlalu banyak perbuatan jahat, mereka akan menderita akibatnya. Tidak peduli seberapa indah sesuatu itu, di mata mereka, semuanya akan menjadi benda mati. Ye Changnian. Kalian berdua, apa kejahatan yang kalian lakukan? Tidak, ayah. Dia hanya seorang gadis muda, dengan santai menceritakan sebuah legenda, dan kau percaya itu. Tepat sekali. Rening gadis terkutuk itu adalah seorang Taois. Ilusi-ilusinya. Ayah, jangan biarkan dia menipumu. Putriku, tidak perlu mempermainkanmu. Mibao, kemarilah. Sepertinya hadiah ini masih belum bisa membuat mereka menaku. Kejahatan mereka sepenuhnya. Ayah, ini berarti mereka takut. Kau perlu menyelidiki mereka. Baiklah. Jangan lupa hari ini adalah jamuan keluarga. Nanti, kerabat jauh keluarga He akan datang semua. Masalah ini bisa dibahas setelah jamuan keluarga. Mibao, tetaplah di belakang ayah. Gadis terkutuk itu benar-benar membuat kami terlihat bodoh di depan umum. Kami benar-benar meremehkannya. Ciu, tenanglah. Setelah jamuan keluarga, aku akan membuatnya menghilang dari keluarga He. Tuan muda, Tuan meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa setelah makan malam Anda bisa pindah ke halaman. Permainan keluarga akan segera dimulai. Kami hanya menunggu Anda. Baiklah. Ayah, permainan apa? Mereka hanyalah permainan membosankan dan kekanakan. Jika kamu ingin berpartisipasi, aku akan meminta Shen King menemanimu. Nanti, permainan keluarga. Semua ini untuk ayah dan anak berkompetisi. Bagaimana kau bisa meninggalkan Mibao menunggumu? Ayah, pergilah. Aku masih ingin ikut permainan. Dan aku ingin memenangkan tempat pertama. Permohonan tidak mempan padaku. Aku sama sekali tidak akan pergi. Ayah benar-benar tidak seru. Ayah, aku tak mau main lagi. Dan sekarang kamu merajuk. Ketua He, saya baru saja melihat nona muda sangat tidak senang. Bagaimana kalau Anda memakai kostum katak ini? Hari ini adalah kompetisi permainan keluarga He. Siapapun yang mendapat juara pertama, saya punya hadiah besar.
akan sangat berguna. Nanti aku akan berusaha lebih keras untuk memenangkan tempat pertama. Untuk memberikan hadiah itu kepada ayah. Hadiah utama apa? Mungkin mirip dengan tahun lalu. Jimat perdamaian. Wanceng. Permainan ini sama sekali tidak penting. Nanti, lakukan saja seadanya. Jangan terlalu serius. Baik, Iru. Permainan untuk jamuan keluarga ini sangat sederhana. Ini menguji pemahaman diam-diam antara ayah dan anak. Nanti maskot akan muncul di panggung. Tuan-tuan muda dan nona-nona muda harus secara buta memilih ayah mereka sendiri. Siapapun yang memilih dalam waktu tercepat dan tersingkat akan menjadi pemenang juara pertama. Baiklah, para ayah silakan pergi berganti kostum. Para ayah katak silakan naik ke panggung. Kalian semua katak silakan pikirkan cara untuk membuat anak-anak memilih kalian. Mibao. Ayo Mibao. Cepat pilih. Jika ayah main game ini dengan Mibao pasti seru. Tuan-tuan muda dan nona-nona muda bisa mengajukan satu permintaan kepada para katak. Tapi para katak tidak bisa berbicara. Kalian tidak bisa mendekat. Kalian tidak bisa melepas kostum maskot kalian. Kalau begitu, siapapun yang memilih tercepat akan menjadi juara. Berapa banyak karakter ada di nama aslimu? Injak kakimu sebanyak itu. The film was translated Mungkinkah and Richard narrated by M Media. Kalau begitu aku akan memilih katak dengan mawar di tangannya. Aku pilih katak yang pegang hati merah. Aku mau beruang kecil itu. Aku mau mobil kecil ini. Baiklah, kalau begitu aku akan memilih yang dengan kertas putih. Baiklah, tuan-tuan muda dan nona-nona muda silakan berdiri di depan katak yang kalian pilih. Semua katak silakan lepas menutup kepala kalian dan temui semua orang. Ayah, kenapa ayah? Bukankah ayah bilang, ayah benci permainan ini? Baiklah sekarang, aku tidak terlalu membencinya lagi. Itu kau paman kedua. Sepertinya aku membuat pilihan yang salah. Wenchan, aku memegang hati merah, terus melambai padamu. Bagaimana mungkin kau tidak melihatku? Juara pertama hilang begitu saja, direbut oleh Henning. Suami, jangan khawatir. Aku melihat hadiah untuk juara pertama. Itu selembar kertas tipis. Tidak terlalu berguna. Lupakan saja, hanya selembar kertas bekas. Selamat, Nona Mibao dan Tuan Muda Nanting, atas memenangkan juara pertama dalam kompetisi ini. Kepala keluarga silakan, serahkan penghargaan. Hadiah utama untuk jamuan keluarga ini mungkin melebihi ekspektasi semua orang. Mengapa semua keributan ini? Cepat umumkan saja, permainan payah ini sama sekali tidak berarti. Hadiah utama untuk jamuan keluarga ini adalah hak waris keluarga He. Apel. Apa? Ayah. Dengan hak apa? Dengan hak apa kau memberikan warisan itu kepada He Nanting? Tepat sekali. Hanya karena permainan payah. Kau menyerahkan keluarga He kepadanya secara cuma-cuma. Aku menolak menerima ini. Ayah, jika ayah melakukan ini, akan sulit meyakinkan semua orang. Akan sulit meyakinkan semua orang. Sebelumnya, saya tidak mengatakan itu adalah hak waris. Sebelum kompetisi, saya juga mengatakan itu adalah hadiah utama. Saya berharap semua orang akan menganggapnya serius. Tapi kalian semua sombong. Berpikir itu hanya selembar kertas yang tidak berguna. Jadi kalian asal-asalan. Dengan sikap seperti kalian, jika saya menyerahkan keluarga He kepada kalian, keluarga He, cepat atau lambat akan hancur di tanganmu. Ayah, warisan keluarga He sekarang milik ayah. Mibao juga punya hadiah untuk ayah. Hadiah apa? Itu rahasia. Tidak. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan warisan itu jatuh ke tangan He Nanting. See you. Sebelum aku dari seorang guru, aku mendapatkan pil ini. Cukup masukkan ke dalam makanan ayam. Dan dalam waktu kurang dari sehari, dia pasti akan mati. Suami, pembunuhan itu ilegal.
Mengapa terlalu khawatir? Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, ayah dan ibu hanya menyayangi He Nanting. Tidak peduli apa yang kulakukan, mereka tetap ingin memberikan warisan itu kepada He Nanting. Selama dia mati, aku akan menimpakan masalah ini pada He Nanting. Hai Nanting beberapa tahun terakhir ini. Memang ada masalah dengan cabang keluarga lain. Selama kita mencoba memenangkan hati mereka, mereka pasti akan percaya pada kita. Maka, warisan keluarga He akan menjadi milik kita. Ibu, aku haus. Apakah tehnya belum siap? Sudah selesai. Wenchan, secangkir teh ini. Pertama bawakan ini untuk kakekmu. Biarkan kakekmu meminumnya. Kakek, minum teh basahi tenggorokanmu. Wenchan sangat baik. Kakak hanya haus. The film was translated and narrated Jangan minum by teh M ini. Media. Tehnya beracun. Apa? Kakak, teh ini. Ayah menyuruhku membawakan ini untuk kakek. Tidak mungkin beracun. Mengapa kau memfitnah kami? Ada yang salah dengan teh ini. Teh ini tidak hanya tidak memiliki aroma teh, tetapi juga baunya asam dan sepet. Roh langit dan bumi. Wujudkan aura jahat. Wenchan, kau baru saja bilang bahwa ayahmu menyuruhmu membawakan segelas air ini. Ya. Kakek. Wenchan tidak bermaksud mencelakai kakek. Dia tak sengaja mencelakai paman bungsu. Orang tuaku menyuruhku melakukan semua ini. Ye Changlian, keluar sini. Suasana ini tidak beres. Ayah tidak akan tahu kalau ada yang salah dengan secangkir teh itu kan? Siu, sampai langkah terakhir. Jangan panik. Kakak laki-laki dan kakak ipar. Karena kalian sudah masuk, jangan hanya berdiri di luar. Apa yang membuatmu merasa bersalah? Ayah, aku sedang membantu di dapur. Aku mendengar kau memanggilku. Tuan He maksudnya? Aku ingin tahu, apakah secangkir teh ini ada masalah? Siapa itu? Dengan niat jahat yang ingin mencelakai ayahku. Sebelumnya, setiap kali aku menjebak He Nanting, selama aku berpura-pura bodoh, aku bisa lolos dari hukuman. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ketika pria berbicara, tidak ada tempat bagi kalian wanita untuk menyela. Kali ini, aku pasti juga bisa lolos dari hukuman. Kau memukulku. Kau bajingan. Apa kau tidak tahu bahwa aturan pertama ajaran leluhur keluarga Hai adalah tidak ada pembunuhan saudara? Ayah, bagaimana mungkin aku melakukan hal semacam yang kau bicarakan itu, pembunuhan saudara? Tentu saja, pasti ada seseorang yang sengaja menjebakku ayah. Sengaja mencoba menabur perselisihan antara hubungan ayah anak kita. Tuan He, saat kau mengatakan hal-hal seperti itu, hatimu tidak sakit. Jelas-jelas kau, dari kecil hingga dewasa, yang cemburu pada ayahku, selalu berpura-pura baik dan menjebaknya. Pakai itu untuk bikin perselisihan antara ayahku dan kakakku.
Mibao, aku tahu bahwa karena saat kau kecil, aku tidak mengakui dirimu. Kau menyalahkanku, tapi itu bukan alasan bagimu untuk menjebakku. Jika kau punya bukti tunjukkan, aku saksinya. Patriar aku bisa The film membuktikannya. was translated Tuan Muda and sering menindas narrated Tuan by Muda M. Nanting saat Media. dia kecil. Kaki Tuan Muda Nanting juga dilukai oleh Tuan Muda. Apa yang kamu katakan? Tuan Muda Nanting, Patriar. 10 tahun yang lalu, semua orang bilang Nyonya meninggal dalam kecelakaan karena dia membeli kue untuk Tuan Muda Nanting. Tapi itu tidak benar. Saat itu aku melihat Tuan Muda menindas Tuan Muda Nanting dan Nyonya memarahinya. Dia kabur dari rumah Nyonya untuk mencarinya. Meninggal dalam kecelakaan mobil. Dan Tuan Muda, karena takut, menyalahkan insiden ini pada Tuan Muda Nanting. Bagaimana dengan kakiku? Itu adalah Tuan Muda yang menemukan seorang penyihir keliling untuk mengutuk kakimu. Takut kau akan mendapatkan dukungan keluarga. Di masa depan, kau tidak akan mendapatkan hak warisan. Kau anak durhaka. Kata-kata kosong bukanlah bukti. Bagaimana mungkin kau percaya pada kata-kata pelayan rendahan? Aku adalah putra kandungmu. Tuan He benar-benar tidak mau menyerah sampai dia menemui jalan buntu. Kalau begitu Mibao akan membantumu mengingat apa yang kau lakukan di masa lalu. Lacak kembali ke asal. Peristiwa masa lalu. Tanggil. Arayaki. Chang Nian. Cepat telepon. Selamatkan ibu. Aku tidak mau. Setelah kau sembuh, kau hanya akan menyayangi He Nanting. He Nanting, tempelkan jimat ini padanya. Di kehidupan selanjutnya, jangan pernah berpikir untuk berdiri lagi. Dan jangan pernah berpikir untuk bersaing denganku untuk hak warisan lagi. Jadi ternyata, kematian ibumu ada hubungannya denganmu? Ayah aku terlalu muda saat itu. Aku terlalu takut. Aku berbicara omong kosong. Ayah, kau harus memaafkanku, ayam. Kau bajingan. Bagaimana bisa aku memiliki anak yang tidak berperasaan dan kejam sepertimu? Mulai hari ini, aku akan menghapus namamu dari silsilah keluarga He dan mengusirmu dari keluarga He. Seseorang usir dia untukku. Keluarga He adalah milikku. Ayah, keluarga He adalah milikku. Kau tidak bisa melakukan ini. Mibao. Hadiah besar yang kau janjikan untuk ayah. Apakah ini? Benar. Aku ingin semua orang melihat bahwa ayah bukan orang yang berhati dingin dan kejam. Dan aku tidak ingin ayah menderita ketidakadilan. Sekarang ayah punya Mibao. Aku tidak akan pernah disalahkan lagi. Apa yang ayah katakan? Mibao baru saja menggunakan erai bagua. Dan sekarang aku sangat tolak. Mibao lelah. Jadi naiklah. Ayah akan menggendongmu pulang. Baiklah. Benarkah? Ayo pergi. Naiklah ke sini. Pulang. Tanpa menyadarinya, aku benar-benar mengubah ayah yang cuek itu menjadi budak putri yang memanjakan.